محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Rabbul Alamin. Kita bisa berada di majelis ilmu di hari-hari terbaik dari hari-hari yang pernah Allah anugerahkan kepada umat manusia, di 10 awal Muharram, bulan haram, Muharram ya Allah. Kita mengisi, menunggu tibanya salat selanjutnya dengan zikrullah, dan afdal zikir tadarus Quran, tadarus hadis dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke habib dan kekasih hati kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Setelah beberapa minggu kita liburkan sebelumnya, qaddarallahu wa masya'a fa'al, kajian kitab Ummahatu al-Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab, hadis-hadis pokok dari petunjuk penghulu para terkasih, yaitu Al-Habib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengkaji, dan malam ini kita di penghujung dari kitab atau bab kaifiyah dan sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji tentang perihal hadis berkaitan dengan tasyahud, cara baginda Rasul tasyahud, apa yang beliau baca, bagaimana beliau melakukan, dan kita tutupi dengan salam. Sesuai dengan janji kita sebelumnya jamaah kaum muslimin, di penghujung kajian sifat salat ini kita akan tutupi dengan daurah khusus, yaitu perihal sifat salat Rasul dari takbir hingga salam. Kita sudah sepakati itu di hari subuh Sabtu minggu ini, Sabtu ini, dari semenjak subuh kita salat di sini, selesai subuh langsung kita mulai daurah yang memakan waktu 2 atau 3 jam. Itu sifat salat Rasul dari takbir sampai salam. Yang sudah kita kaji, yang sudah kita pelajari, kita ulang kaji kembali, lebih komprehensif, lebih mendalam, sekaligus lebih terbuka kepada jamaah berdiskusi tentang perihal salat. Dan mudah-mudahan bisa berhadir dan bisa mendukung acara yang dilakukan oleh masjid yang kita cintai ini. Ya, ajak juga saudara kita tidak punya keinginan lain, keinginan kita hanya menyebarkan cahaya dan petunjuk sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seluas dan sebaik mungkin. Ada saudara kita di luar barangkali ingin mendengar tentang petunjuk baginda Rasul dalam salatnya, hingga salat kita nantinya menjadi salat yang bisa kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita paham kondisi masjid yang barangkali akan berusaha menyiapkan baik Senin pagi atau kopi pagi, maka saya rasa pihak masjid itu sudah meletakkan ada kotak khusus bagi yang ingin berinfak atau ingin memberikan sumbangannya secara khusus.
baik untuk makan pagi, kopi pagi, atau snack pagi, itu falyatafaddal mashkuran ma'jura. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan untuk kita dan juga kembali lagi kepada kita. Ya, jadi ini butuh dukungan dari semua kaum muslimin. Kita lanjutkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah taala. Terakhir, ketika kita berbicara tentang sifat sujud dan sifat julus antara dua sujud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya menitipkan satu pesan dari wasiat sunnahnya baginda Rasul membarengi zikir sujud itu dengan doa. Saya tidak tahu apa jamaah sudah mulai mempraktekkan, mengamalkan atau belum. Handshake dengan subhana rabbiyal a'la, yaitu malu kita sebagai penuntut ilmu yang paham posisi kita sujud itu aqrab ma yakun bainal 'abdi wa rabbih. Ini posisi paling dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Dalam kondisi sangat dekat dengan Allah, Anda cuma berhenti di subhana rabbiyal a'la, yaitu memalukan. Selingi dengan doa. Kita sudah juga mengajarkan doa ma'thur dari baginda Rasul. Allahumma gfirli dhanbi kullihi, ya Allah ampunkan dosaku semuanya. Dikihi wa jilihi, yang kecil atau yang besar. Awalihi wa akhirihi, dari yang pertama aku lakukan sampai yang terakhir. Sirrihi wa alaniyatihi, yang aku sembunyikan ataupun yang aku nampakkan, ya Allah ampunkan semuanya. Paling kurang jamaah, hanya lagi kita minta supaya diampunkan dosa. Di posisi Anda paling dekat dengan Allah Rabbul Alamin, masa tidak minta apa-apa? Hanya lagi ya, ini sangat disayangkan. Paling kurang itu yang kita bacakan sesuai dengan petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jamaah kaum muslimin, faslun fi tasyahhudi. Pembahasan atau subtema berkaitan dengan cara baginda Rasulullah bertasyahhud. Tasyahhud. Tasyahhud secara makna itu persaksian. Asyhadu dan tasyahhud wazannya tafa'ul. Wazan tafa'ul itu ada tak mutawa'ah di situ yang menunjukkan persaksian yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesadaran. Ini aku bersaksi. Jadi tasyahud itu posisinya seperti penutup untuk salat. Semua yang kita lakukan dari awal takbir kita persaksikan di akhir salat dalam bentuk tasyahud. Ini jamaah kaum muslimin, barangkali kita penasaran bagaimana baginda Rasul bertasyahud. Apa yang kurang dari tasyahud kita selama ini? Hadis yang saya pilih dalam kitab Ummahatul Abwab min Hadis Sayyidil Ahbab itu hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau kita bertanya tentang lafaz tasyahud, dari semua hadis yang kita kumpulkan dari baginda Rasul, barangkali bisa saya ringkas menjadi 3 bentuk lafaz. Jenis lafaz tasyahud. Yang pertama hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa saya pilih itu sebagai hadis Ummul Bab? Karena hadis ini yang pertama dari sisi kekuatan sanad jauh lebih kuat dibandingkan hadis yang lain. Hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yang pertama dari sisi sana, lafaz tasyahud terbaik. Bagi Anda yang selama ini membaca lafaz tasyahud Abdullah ibnu Abbas, saya tidak yakin ada yang membaca lafaz tasyahud Abu Musa al-Asy'ari. Itu lafaz ketiga. Paling sering ya kita yang bermanhaj Syafi'i itu lafaz tasyahudnya at-tahiyatul
mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Itu lafaz tasyahud Ibnu Abbas. Kalau itu sudah kita hafal, saya kasih satu PR baru yang lebih kuat. Bukan untuk diatur, tapi untuk dipilih di waktu-waktu yang lain. Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah wassalawat, ada wawnya. Itu gara-gara satu huruf waw itu berubah makna. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibatu lillah. Ya, itu hadis Ibnu Mas'ud. Gara-gara ada wawnya, maknanya lebih sempurna dibandingkan hadis Ibnu Abbas tanpa waw. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan makna. Saya rasa hadis yang akan kita kaji ini saya wasiati untuk juga dihafal supaya kita punya banyak pilihan untuk zikir tasyahud. Dengan banyak pilihan, kemungkinan mengikhlaskan diri ketika sholat itu makin hadir. Kalau ikhlas dan khusyuknya makin hadir, itulah sholat orang beriman. Kata Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu cuma ciri khas orang mukmin, fi sholatihim khashi'un. Ini secara gramatikal bahasa bisa kita balik, al-khashi'una fi sholatihim. Tapi Allah tidak mengatakan orang beriman itu al-khashi'una fi sholatihim, tapi Allah mengatakan fi sholatihim khashi'un. Itu namanya ifadatul hasr. Dalam salat dia tidak punya kepentingan lain, yang ada cuma khusyuk. Beda dengan al-khashi'una fi sholat, bisa jadi ada kepentingan lain, tapi mereka khusyuk dominannya. Tapi ketika Allah balik fi sholatihim khashi'un, kalau mereka sudah sholat, bukan badan mereka menghadap kiblat, tapi jiwa raga mereka semuanya menghadap kiblat. Celaka-celaka kaum muslimin, celaka luar biasa yang badannya menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap dunia. Badan menghadap kiblat, tapi hati menghadap dunia. Hatinya masih pasang, kepalanya masih kanan. Jadi belum melahirkan kekhusyukan yang merupakan karakteristik pertama orang beriman. Dan karakteristik pertama orang beriman adalah fi sholatihim khashi'un. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini saya sarankan untuk dihafal. Ya, hadis Ibnu Mas'ud tentang tasyahud dan Imam Google dan Rosi itu dia. Nggak nanti yang terjemah langsung keluar. Tinggal kita hafal sedikit saja. Tinggal kita ubah sedikit lafaz di belakangnya saja. Kita bacakan hadisnya jamaah kaum muslimin. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini versi ringkas yang saya tulis. Versi lengkapnya beliau mengatakan, kana Rasul yu'allimuni at-tasyahhud kama yu'allimuni suratan minal Qur'an. Rasul mengajarkan aku tasyahud seperti Rasul mengajarkan aku Al-Quran. Apa maksudnya? Ini zaman sahabat mereka paham maksudnya. Seperti mengajarkan aku Al-Quran. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bagaimana? Berarti kesamaannya sama-sama wahyu. Sebenarnya kalau Rasul ajarkan itu sudah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disamakan oleh Ibnu Mas'ud apanya? Statusnya sama-sama wahyu atau cara Rasul mengajarkan?
Rasul mengajar karena yu'allimuni, sebagaimana beliau mengajarkan, cara mengajarkan sama seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an. Apa maksudnya ini? Kita hidup jauh dari zaman Rasulullah dengan nilai syariat yang jauh. Para sahabat tak paham maksudnya. Serius Rasul ketika mengajarkan. Rasul serius. Itu maksud seperti diajarkan Quran. Karena Rasul kalau mengajarkan Quran itu serius. Ini kita berhenti dulu sebelum kita lanjutnya. Masalah kita hari ini, anak kita tidak mendapatkan Al-Quran dari guru yang serius. Yang masalah betul. Sebenarnya masalah kedua. Masalah yang paling besar jamaah, orang tua tidak serius mencari guru Al-Quran. 50.000 bayi berkumpul Quran si mulia. Serius kan? Nyolong dia. 50.000 kita kasih untuk guru ngaji 1 bulan. Serius dia cari guru Quran? Enggak serius. Bagaimana kita harap guru itu serius mengajarkan anak kita Quran? Lewat di beranda saya itu ada yang memposting pengeluaran bulanan. Les matematika nabi cerita di guru ngaji Ustazah Fulana itu nyata berat. Ini hadis ini belum kita pahami. Rasul itu kalau ajarkan Quran serius. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan Rasul mengajarkan kami tasyahud seperti mengajarkan kami Quran. Anda bisa bayangkan bagaimana posisi Rasul mengajarkan Quran itu posisinya tarukin. Tangan Rasul di paha murid atau tangan murid di paha Rasul. Nempel paha. Privat. Itu cara mengajar Quran yang ada cara lain, tarukin. Cara Rasul mengajarkan Quran dan kalau mau seperti itu, cari guru seperti Imam Abu Hanifah cari guru. 1.000 dinar gaji guru. Nanti lama funjuk. 1.000 dinar gaji guru. Ron penuhane guru. Membaca. Haji ikut serius. Murid-muridnya bertanya, Anda memberikan terlalu banyak. Tidak ada yang banyak untuk Al-Quran. Ya, boleh tidak ada yang banyak untuk Al-Quran. Nah ini kita kembali ke hadis. Jadi sebagai bahan refleksi kondisi umat. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kita merujuk ke hadis Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan hal yang sama dengan lafaz sedikit berbeda. Rasul mengajarkan aku tasyahud seperti beliau mengajarkan aku Quran. Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Berarti ketika mengajarkan tasyahud dalam bayangan saya, itu sahabat itu satu-satu betul. Tidak kaji. Begitu Rasul mengajarkan tasyahud. Dan ini menunjukkan kalau tasyahud itu penting dalam salat. Tidak perlu mengupas, kita kupas panjang ini sunnah muakkadah, fardu atau rukun. Tasyahud pertama apa? Tasyahud kedua apa? Kalau pada Syafi'i tasyahud pertama sunnah muakkadah atau af'alus salat, tasyahud kedua wajib salat dan termasuk rukun fardu salat. Kalau kita merujuk ke hadis begitu terkesannya sahabat dengan pengajaran tasyahud Rasul
Saya mungkin mengatakan untuk mengatakan sunnah kan diubah. Kayak ubah tasyahud, baik yang pertama atau yang kedua. Begitu Rasul fokus tiba-tiba kita mengatakan yang sunnah. Yang sunnah bagaimana lagi yang gubernur? Menempuh perjalanan yang itu sunnah. Tapi ketika serius mengajarkan dan para sahabat mengajarkan untuk generasinya serius dari itu. Dan ketika baginda Rasul pernah melupakan tasyahud pertama, beliau sujud sahwi. Salat zuhur baginda Rasul, salat zuhur, rupanya beliau lupa tasyahud pertama, langsung bangkit, beliau tidak duduk di rakaat kedua. Selesai salat, sebelum salam, para sahabat berpikir ini Rasul salam. Rupanya Rasul tidak salam, bertakbir, sujud sahwi 2 kali, sujudnya sebelum salam. Sujud 2 kali, baru kisahnya. Kalau sunnah berat. Paling kurang kita katakan tasyahud pertama itu wajib. Kalau lupa sah salat tapi sujud sahih. Kalau tasyahud kedua itu rukun. Kalau lupa tidak sah salat. Kalau sengaja apalagi lupa saja tidak sah salat. Anda harus melakukannya agar salatmu sah diterima. Nah, ini kalau berkaitan dengan hukum. Kalau kita kupas tentang pandangan para ulama, apalagi lintas mazhab, sangat kurang panjang untuk dikupas, itu mungkin kesimpulan dan ringkasan tentang hukumnya. Begitu pentingnya tasyahud. Selain sujud yang kita rindukan, yang patut Anda rindukan juga itu tasyahud. Karena di penghujungnya ada kesempatan Anda berdoa yang tidak tertolak. Ya, tasyahud. Yang kita wasiati imam-imam itu jangan tasyahud itu makin tasyahud makin karat. Kami butuh doa. Kami mau berdoa. Dan itu kesempatan kami berdoa tasyahud. Kita baca pelan-pelan. Salam kita kata Rasul ketika kamu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu seperti kamu salam semua yang berada di sampingmu dari langit dunia sampai ke bumi, siapapun mereka itu, kamu sudah mensalati, mendoakan dan memberikan salam kepada mereka. Terbuka juga. Salam kita itu semua makhluk Allah yang beriman, baik di langit dalam hadis atau yang di bumi, itu semuanya mendapatkan salam dan salat. Salat itu doa orang yang bertasyahud. Begitu penting dan urgennya pembahasan tasyahud ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna naqulu fi shalah khalfa Rasulillah." Kami dulu sebelum Rasul ajarkan membaca di belakang baginda Rasul, Assalamu ala Allah. Bahasa apa itu datang wahyu membatalkan. Jadi dapat buka dicek jamaah tidak bisa lagi karena tidak ada wahyu yang membatalkan. Para sahabat dulu mereka beristihad. Ini apa dibaca Rasul? Rasul pernah ngomong. Mereka membaca Assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Kata nama baca Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Gatu para malaikat Allah itu satu-satu. Salam ala Allah, salam ala Jibril, ala Mikail. Wadakarna dalam satu riwayat wansami, kami menyebutkan nama yang banyak. Ini kan hanya buku baca disebut dengan beliau juga. Makin banyak nama, makin panjang dia. Rupanya salah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah.
Jangan kamu katakan assalamu ala Allah. Karena keselamatan untuk Allah, karena Allah itu assalam. Allahumma antas salam. Allah itu sumber keselamatan, pemilik keselamatan. Tidak butuh kamu doakan keselamatan. Walakin qulu, apa yang harus kamu katakan? At-tahiyyatu lillah. Ini kita hafal at-tahiyyat lillah. Jangan langsung at-tahiyyatul mubarakat. Salawatut thayyibat. Kalau langsung kita baca tanpa huruf waw, itu artinya na'at, sifat. At-tahiyyat al-mubarakat. At-tahiyyat itu bahasa sederhananya bentuk doa keselamatan, supaya terus hidup kembali, terus memberikan yang terbaik. At-tahiyyat mubarakat yang penuh keberkahan, salawat yang penuh dengan doa, harapan, wa thayyibat yang penuh dengan kebaikan lillah. Yang kita sebutkan dikirnya cuma tahiyatnya lillah, yang lain sifat. Maka kandungan maknanya jadi sempit. Kalau hadis Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah, tahiyat itu milik Allah. Wassalawatu, itu artinya wassalawatu lillah, dan salawat juga milik Allah. Wa thayyibatu, dan thayyibat, segala perkara baik itu lillah. Berarti kita puji Allah tiga kali dengan tambahan huruf waw. Maka dikir ini saya rasa sangat layak untuk dihafal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Atau versi Abu Musa al-Asy'ari itu langsung at-tahiyatu thayyibatu salawatu. Enggak ada al-mubarakat. Itu versi hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kalau kita lihat dari sisi sanad, hadis Ibnu Mas'ud lebih kuat sanadnya, dan takhrijnya pun itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau saya untuk pribadi, saya pilih hadis Ibnu Mas'ud yang paling sering saya baca. Dalam kondisi tertentu, hanya supaya jangan sholat kita otomatis kita membaca hadis Ibnu Abbas. Nanti ketika membaca Ibnu Abbas, sengaja kita baca ini, saya pilih Ibnu Abbas. Saya mau sholat dengan pikirnya Ibnu Abbas, ya, supaya sholat kita ada nilai tanamu keberagaman. Ya, Rasul mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini berhenti hadis. Ini yang dipahami oleh mayoritas para ulama. Ketika tasyahud dan lafaz tasyahud itu berhenti di syahadat, ya, tidak lanjut ke as-salah ala Rasulillah, ke salawat. Dan itu kalau kita rujuk ke mazhab fikih dari 4 mazhab, itu pandangan jumhur para ulama dari 4 mazhab. Tasyahud pertama berhenti di syahadat, berhenti di syahadat. Yang menarik itu pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab barunya, itu kita tambah as-salat, berhenti di salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang dipilih kalau di Saudi Arabia dari ulama kontemporer, Syekh Ibnu Baz. Kalau pandangan ulama-ulama kontemporer lain, tetap berhenti di syahadat. Ketika kita baca pandangan Ibnu Baz, rupanya itu menarik.
Beliau mengatakan salat kepada Rasul dengan salam Assalamualaikum, salam dengan salawat, itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya baru. Itu yang membuat saya tidak mengajak jamaah, tapi saya pribadi memilih baik tasyahud pertama atau tasyahud kedua menggabungkan salawat dengan salam. Tapi kalau Anda bertanya pandangan mayoritas para ulama lintas mazhab, lintas generasi, mereka mengatakan tasyahud pertama berhenti di syahadat. Saya baca dari Imam Ibnu Qayyim punya pandangan yang mendalam dalam perihal ini. Mereka tidak bisa memisahkan salam dengan sholawat. Kalau Anda bertanya, Ustaz, bagaimana kalau Anda sendiri? Saya berhenti di sholat Ibrahimiyah, walaupun itu tasyahud pertama. Kalau di rakaat kedua atau di tasyahud kedua, kita berhenti di doa dan tambah doa. Ya, kita lanjutkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Merujuk ke hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang sudah pernah kita sebutkan. Posisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud. Hadis Abu Humaid kita pilih, ini sudah berulang kali saya sampaikan. Kenapa saya pilih itu? Karena hadis Abu Humaid, beliau menjamin cara sholat Rasul yang direkomendasikan oleh 10 sahabat senior. Di situ sangat jelas disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, sahabat baginda Rasul, kalau baginda Rasul tasyahud untuk 2 rakaat, beliau duduknya dalam kondisi iftirash. Kita praktekkan, walaupun saya yakin Anda sudah paham seperti apa posisi duduk iftirash. Beliau mengatakan baginda Rasul, mohon maaf, pantat kirinya itu duduk di atas kaki kiri. Wayansibul yumna, dan kaki kanannya beliau tegakkan, meletakkan sikunya di pangkal pahanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Yang paling banyak riwayat dari baginda Rasul, beliau meletakkan ibu jarinya di jari tengah, meletakkan bukan melingkar. Versi kedua dari baginda Rasul, beliau mengikat. Hadis Abdullah ibn Zubair, walam yujawiz basarahu sababatah, pandangannya itu tidak bergerak dari jari telunjuknya. Ini yang ada hadis dari baginda Rasul. Versi hadis Abi Humaid, sedangkan di tasyahud kedua, baginda Rasul memasukkan kaki kirinya ke dalam kaki kanannya, ini duduk tawar, mohon maaf, mohon izin, dan meletakkan pantat bagian kirinya di atas lantai. Ini untuk salat yang 2 tasyahud. Sedangkan tadi untuk tasyahud pertama versi hadis Abu Humaid atau salat yang 1 tasyahud. Walaupun dalam pembahasan ini khilafnya luar biasa, panjang dan tadi banyak. Kalau kita merujuk ke cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kembali dari lafaz tasyahud sudah. Ini caranya baik dengan cara melingkar, jari tengah dilingkarkan ke ibu jari, dan 2 jari sisanya, khinsir dan khinsir, jari kelingking ujung dan jari sebelumnya itu dalam posisi dirapatkan
tangan, matanya lam yujawaz, tidak berpindah dari ujung jari. Dan ini kata Rasul dalam hadis Umar, asyaddu ala syaitan minal hadid. Kamu ketika menunjuk ini saja, ini sudah sakit. Syaitan lebih daripada sakit dipukul dengan besi. Menggerakkan kita. Semua ulama lintas madhab atau madhab keempat melemahkan hadis menggerakkan. Cuma madhab Maliki saja, atau pandangan dalam madhab Maliki, dia madhab Malik itu menguatkan hadis menggerakkan dan cara menggerakkan kanan ke kiri. Antum ke dalam, antum berarti hana yang madhab Maliki. Ya, madhab Maliki gini. Atau sebagian Malikiyah karena capek mungkin gini, jadi caranya diputar. Kenapa tidak ada satu cara? Karena memang tidak ada versi kuat dari Rasul menggerakkan tulang. Dalam madhab Syafi'i tidak digerakkan juga, cuma diangkat. Ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak digerakkan sampai selesai salam. Kalau kita tanya dari pengikut Syafi'iyah, ada tidak Rasul mengajarkan? Tidak ada. Ini ijtihad pribadi dalam madhab. Karena menyebutkan nama Allah atau setiap menyebutkan nama Allah jadi angkat. Ya. Kalau versi madhabnya Imam Abu Hanifah itu ketika tasyahud saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunkan. Bukan menggerakkan, tapi mengangkat, menurunkan. Kalau menggerakkan tidak ada madhab yang menguatkan. Kalau dari ulama kontemporer yang menguatkan menggerakkan itu hanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Beliau menguatkan hadis wa'il atau riwayat yang menyebutkan menggerakkan. Ya, tapi itu hampir kita selisihi semua ulama lintas madhab. Ya, ada dialog itu di internet bagi yang mau mendengar, yang paham tentang ilmu hadis. Dialog panjang lebar antara guru kami Syekh Abdul Hasan Al-Maghribi dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang kesahihan hadis ini. Dialognya itu dialog visual, ya, bukan tertulis, visual. Ya. Panjang lebar Syekh Abdul Hasan mengungkapkan argumennya, tapi argumen itu tidak diterima oleh Syekh Albani. Sampai di ujung dialog masing-masing kekeh dengan pandangan dan pilihannya sendiri. Ya, karena kami mungkin dari guru kami panjang lebar menerima seperti itu, maka yang paling kuat dari sudut pandang kita yang dhaif dan fakir ini tidak digerakkan. Bagaimana memahami hadis Umar? Ini lebih sakit bagi syaitan. Ini alasan syaitan yang lebih sakit bagi syaitan, jadi kita pukul. Ini kan kalau kita asumsikan syaitannya hinau-hinau. Hinau ini sampai ini benar. Budrah, budrah. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Ketika kita melakukan sunnah Muhammad, itu sudah cukup membuat syaitan binasa, membuat syaitan sakit. Ketika kita praktekkan salat kita, termasuk menggerakkan kita, Rasul tidak mengajarkan menggerakkan. Saya tidak mau menggerakkan. Itu akan menjadikan syaitan lebih sakit. Masa orang pukulan bagi syaitan, dia disuruh sujud sekali, cuma sujud. Kita disuruh sujud, disuruh rukuk, balik sujud lagi, bangun sujud lagi, dan kita tiru semua yang disuruh. Bukankah itu pukulan bagi syaitan? Begitu kita pahami, itu lebih sakit, lebih berat bagi syaitan dibandingkan dipukul dengan besi.
Ya begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian kita lanjutkan, kita tutupi dengan salam. Nanti versi lengkapnya kita ulang kembali dari awal takbir sampai salam di hari Sabtu. Tanggal 27 berapa? 27 ya, insyaallah taala subuh ya kita berhadir, ajak anak, ajak istri. Kadang-kadang Anda malas mengajarkan anak cara salat Rasul, tapi lo porno itu tugas lo pakai dia dia hati atau apa ya lo porno lo porno maka saudara-saudara di kampung gaduh tak dapat nampun nani ya ini yang saya sampaikan itu cuma hadis Rasul, tidak saya masuki pandangan dan pendapat pribadi. Ini Rasul katakan, Anda bisa menelusuri betul tidak Rasul katakan. Begini Rasul mengamalkan. Saya tidak mau juga mengajarkan orang apa yang tidak bisa saya bertanggungjawabkan. Ini salat yang saya akan berjumpa dengan Allah dengan salat itu, dan juga bertanggung jawab untuk salat yang kita ajarkan. Yang kita tutupi, baginda Rasul salam. Salam pertama sepakat para ulama ijma' dinukilkan oleh Nawawi, hukumnya secara ijma' rukun salat. Wa khitamuhu tasbih. Lafaz salam baginda Rasul ada 3 versi. Baginda Rasul mengucapkan salam dengan berpaling ke sisi kanannya hingga yang di belakang bisa melihat putihnya pipi baginda Rasul. Beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling banyak diriwayatkan dari Rasul. Kemudian beliau berpaling ke sisi kirinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Yang dilarang oleh Rasul ketika salam Assalamualaikum warahmatullah. Hanya bidayahnya dia pun anak perempuan. Atau membuka tangannya. Jangan kalian salam seperti ekor kuda syumus, kuda syampu. Jangan salam seperti itu. Nah ini benar kita dapat di beberapa daya diamalkan seperti itu. Siswanya tidak buka pintu, hanya buka. Padahal dulu sahabat membuka, Rasul melarang. Tutup tenang. Jangan seperti ekor kuda. Jangan. Posisi tangan sama. Ketika sudah selesai tasyahud, yang tadi telunjuk Anda posisikan di posisi seperti kiri. Baru salam. Dek salim Anda menio. Lalu masih tunjuk Anda. Nanti Anda tiba di tempat parkir, awal ngeri. Jangan. Posisikan dulu. Sudah selesai tasyahud. Baru salam. Versi kedua, baginda Rasul menyempurnakan dengan membacakan hadis Muslim sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keduanya beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Versi ketiga Assalamualaikum warahmatullahi. Di kirinya beliau mengatakan Assalamualaikum. Ya, itu 3 bisa kita amalkan. Menjadi balik dari itu istihad pribadi, tidak ada petunjuk dari Rasul. Assalamualaikum 3 ijma sah. Tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan tahan saja sampai hari Sabtu. Itu kajian karena yang majunya di Ustaz. Orang tahu hari Sabtu kita lanjutkan dengan isi Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.